Ada ya orang yang kadang kala itu menjauh karena kebaikan teman-teman, dan nggak mau nyakitin lebih dalam gitu kan ya. Ada juga yang memang menjauh karena ada yang lain ya, biasa ya. Ya, ada yang menjauh karena jengah dengan keadaan, situasi dan kondisi. Macam-macam sih alasannya orang ya, teman-teman ya. Nah, di readingan kali ini barengan sama Oracle Card Indonesia Soul Story, kita bakalan baca. Ayo, apa sih ya? Siapa sih yang ketahuan menjauh dari kamu? Kamu tahu akhirnya ya. Terbongkar sebenarnya gitu kan, dia ingin deket sama kamu tapi takut kehilangan kamu ya, tapi akhirnya memilih menjauh. Nah, di readingan kali ini kita bakalan baca nih teman-teman ya, siapa sih gitu. General reading, jadi ini umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau dengerinnya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula ya. Supaya apa sih? Supaya outcome-nya pun ke hidup kalian juga jadi positif dan timeless. Jadi anytime kalian mau dengerin boleh dengan senang hati. Dan buat teman-teman yang mau private reading barengan sama Oracle Card Indonesia boleh ya, silahkan menuju ke oraclecardindonesia@gmail.com, oraclecardindonesia@gmail.com. Terms condition berlaku, dan juga di description ada link untuk menuju ke channel yang lainnya. Jadi ya ini adalah channel kedua teman-teman. Ya ada yang channel pertama dan channel ketiga, silahkan kalian kepoin. Karena nggak melulu masalah readingan teman-teman ya, tapi juga terapi musik buat kalian yang membutuhkan untuk kualitas hidup yang jauh lebih baik ya, dari segi keuangan, relationship dan sebagainya. Right, yuk kita baca ya teman-teman ya. Kita bakalan bagi jadi 3 cerita sama seperti biasanya. Kalian cuman perlu dengerin aja ya, dari 1 sampai 3 ini. Right, still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember, follow, subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful one for you. Cerita yang pertama, kita lihat ya, siapa sih dia dan ciri-cirinya kita lihat. Oh. Oke, kalau dilihat secara ciri-ciri orangnya teman-teman ya, zodiaknya Virgo, bisa jadi Pisces ya, bisa jadi Scorpio. Jadi ya secara sionya sio ayam, terus sio kelinci teman-teman ya, dan juga sio babi ya, antara 6 itu kurang lebih ya. Kalau misalkan dilihat ciri-cirinya, ini orangnya misterius banget, bener-bener 2 kartu tentang kemisteriusan ini ya teman-teman ya, misterius. Susah banget yang namanya ditebak orangnya tuh kayak gimana. Terus banyaklah rahasia-rahasia dalam hidup ya teman-teman. Seringkali memilih jalan yang agak lain daripada yang lain ya. Hidup dalam kesendirian, cia, di dalam keramaian. Ya, merasa sepi dia gitu. Walaupun banyak temennya. Terus abis gitu juga, kalau dilihat di sini secara keuangan ya, dia nggak khawatir juga, finansialnya juga oke. Masalah pekerjaan juga oke ya. Tapi seringkali ini apa ya, orang sih sebenarnya ini cari aman ya, orang yang cari aman, artinya tidak yang namanya suka ribut-ribut gitu loh teman-teman. Kalau misalkan ribut, dia bakalan kayak menjauh, mendorong dirinya jauh gitu kan, supaya tidak terlibat di dalamnya ya. Orangnya seperti ini seringkali disalah-salahin sama lingkungan ya, besar dan tinggal di satu lingkungan yang selalu mengkritik dia ya, menjadi sosok yang seperti diinginkan lingkungan ya. Tapi padahal ya ini dia ya, dia tuh susah banget untuk apa adanya gitu loh teman-teman ya, susah untuk jadi dirinya dia sendiri. Seringkali melakukan apa yang orang lain ingin dia lakukan ya, bukannya dia kepingin apa gitu. Ini tipikal orang yang kayak begitu banget ya. Susah untuk jadi dirinya dia sendiri, tertutup, introvert banget orangnya. Seringkali memilih jalan yang agak berbeda gitu ya dari yang lain teman-teman ya, seperti itu. Banyak sih yang kalau misalkan dibilang dia pintar nggak sih, dia pintar gitu secara kehidupannya, itu pengalaman hidupnya juga banyak gitu kan. Cuman ya itu dia tadi gitu, saking uniknya gitu kan, jadi merepet introvert, terlalu introvert banget gitu teman-teman ya, sehingga
jadi aneh gitu. Cuman ya kalau misalkan masalah pekerjaan dia sih oke ya. Orang yang tipikal kalau udah mau tanggung jawab sama satu hal dia bakalan selesaiin gitu kalau masalah pekerjaan ya teman-teman. Tapi kalau masalah-masalah yang berkaitan dengan pribadi, individu, nah ini dia, ini benar-benar tertutup banget. Orang mau kenal sama dia tuh susah ya. Hidupnya juga nggak gampang, pengalaman hidupnya dia luar biasa teman-teman ya. Naik turunnya dia juga luar biasa sih ya, kayak gitu. Oke, ini ciri-cirinya dia kurang lebih kayak gitu. Nah sekarang kita lihat alasannya dia menjauh ya. Alasannya dia menjauh itu apa sih dari kamu gitu ya. Ya dia tuh mau menerima situasi dan kondisi bahwa ya apa ya, ada dua alternatif sih teman-teman ya, ada dua alternatif di mana ada pengkhianatan gitu kan ya. Ini cerita ketika kalian udah bersama gitu kan sebagai seorang pasangan teman-teman, ada pengkhianatan, dia merasa dihianati, dia merasa yang namanya dia sudah melakukan yang terbaik gitu kan ya, tapi uh, kamu atau somehow ini reverse ya teman-teman ya, melakukan pengkhianatan ya, membuat ya kayak begitulah pada akhirnya gitu kan, membuat dia pada akhirnya ya jadi galau, jadi down, jadi apa ya seperti itu. Atau alternatif yang kedua adalah ya ketika kalian bersama dan menjalin sebuah hubungan ya, ada faktor keluarga yang ibaratnya itu ngerecokin ya, pada akhirnya hubungan yang tadinya oke jadi nggak oke, karena memang secara dari pengalaman tadi ya dilihat ciri-cirinya dia, hidupnya dia itu selalu ada kontrol dari orang lain ya, termasuk dari keluarga. Jadi dia selalu nggak bisa memutuskan untuk hidupnya dia sendiri ya, tapi selalu ada keluarga yang di belakangnya dia yang memutuskan kamu harus ini, kamu harus itu ya, seperti itu teman-teman ya. Dua alternatif dari cerita ini ya. Kita lihat ketakutannya dia kehilangan kamu nih sebenarnya apa sih ya. Karena ini sebenarnya dia bukan maunya dia sendiri ya teman-teman ya, kalau dilihat. Oke. Ketakutannya dia itu sebenarnya lebih ke mengarah gini ya, karena selama ini sama kamu tuh diharapin banget gitu loh sama dia. Sebenarnya hubungan kalian nggak apa-apa aja, cuman ada cerita-cerita orang ketiga yang recokin ya. Orang ketiga ini bukan berarti harus orang lain ya teman-teman ya, walaupun ini ada indikasi juga hubungan sesaat ya, hubungan sesaat. Tapi orang ketiga ini bisa jadi adalah dari keluarga yang recokin itu tadi gitu kan, dari orang-orang atau lingkungan yang ikut-ikutan ya, yang membuat seperti itu. Jadi benar-benar ketakutannya kehilangan kamu karena sebenarnya dia itu kayak bucin banget gitu loh sama kamu. Ini reverse juga bisa ya teman-teman. Bucin banget sama kamu, dengan kamu itu dia sudah merencanakan banyak hal sebenarnya seperti itu ya. Ingin punya masa depan dengan kamu ya. Udah cocok lah ya, kamu adalah sosok yang benar-benar diharapin sama dia ya. Sebenarnya sih seperti itu ya. Nah ini takutnya dia, tapi harus menjauh karena memang ya sebenarnya nggak maunya dia sendiri sih teman-teman ya. Cuman kalau nggak tegas gitu kan juga kitanya kayak gimana gitu ya. Apa sih yang sebaiknya kamu lakukan teman-teman? Nah, kita lihat apa yang sebaiknya kamu lakukan. Kalau kamu tulus dan ikhlas ya, sayang sama dia gitu kan, sama juga gitu kan, tetap ada dua side ya. Kalau di sini ada perbedaan yang sangat besar, perbedaan budaya, perbedaan adat, perbedaan keyakinan ya. Ini bakalan jadi masalah nggak gitu? Kalau bakalan jadi masalah ya mendingan nggak usah teman-teman ya, karena akan jadi bebannya beban seumur hidup lagi gitu kan. Hubungan itu bukan melulu tentang aku cinta kamu, kamu cinta aku, yuk jadian gitu ya, nggak gitu teman-teman ceritanya gitu. Tapi
ada faktor-faktor di luar dari itu yang kalian juga perlu pertimbangkan gitu kan ya, faktor keyakinan, faktor adat istiadat budaya, terus abis gitu dengan kalian saling mencintai ini banyak gak sih yang tersakiti ya. Hal-hal seperti ini yang tadinya kalau misalkan kita di awal-awal ya, kita ibaratnya saling cinta gitu kan sama orang, ini bakalan dikesampingkan gitu kan, karena masih berbunga-bunga euforia ya, jatuh cinta seperti apa. Tapi ketika menjalani itu ya, nanti ini bakalan jadi kendala nggak? Kalau misalkan dua-duanya bisa yang namanya menyelesaikan ini ya bagus, tapi kalau nggak bisa selama-lamanya jadi beban ya, nggak bisa mengungkapkan perasaan ya, terus hidup dengan ilusi pikiran-pikiran terus, teman-teman terikat dan nggak bisa lepas dari satu kondisi gitu, malah lebih menyiksa kan ya. Menyiksa siapa? Menyiksa dua-duanya pastinya gitu. Kamunya juga tersiksa, dianya juga tersiksa. Perasaan-perasaan nanti yang muncul adalah perasaan terkhianati, perasaan merasa disakiti, padahal mungkin awalnya udah tahu juga kalau end up-nya tuh bakalan seperti itu. Jadi ini memang berat kalau nggak ada ya kemauan dari dua-duanya ya, seperti itu. Oke, ini adalah yang pertama ya, dibuka dengan cerita yang seperti ini gitu. Buat teman-teman yang mengalami ya cerita yang pertama, apalagi kalau misalkan masalah kalian karena orang ketiga ya, orang ketiga itu bukan berarti harus orang lain yang selingkuh dan sebagainya teman-teman ya, bisa juga seperti itu. Tapi kalau misalkan dari cerita ini ya, ikut andilnya orang tua, ikut andilnya family, keluarga yang membuat pada akhirnya satu masalah yang tadinya bukan masalah jadi masalah ya. Nah ini dia yang perlu dijembatani teman-teman. Nah oke, yang kedua ya. Sekarang kita lihat yang kedua. Siapa sih yang ketahuan gitu kan ya menjauh dari kamu, teman-teman? Kita lihat ciri-cirinya ya. Kalau dibilang orangnya smart banget, pinter, kreatif ya, orangnya cukup kreatif. Terus kalau dibilang ini Gemini ya, Gemini Virgo Aquarius ya. Sionya sio kuda, sio ayam, dan sio macan, antara nami itu ya teman-teman. Orangnya kreatif, nggak bisa diem ya, apa aja kerjain gitu. Humble, ramah banget teman-teman ya. Tipikal orang yang diidamkan banyak orang ya, karena pinter, diajak ngomong juga nyambung, smart ya. Orangnya asik lah gitu. Orang tuh ngeliat tuh bener-bener sosok yang bener-bener sempurna gitu ya, seperti itu banget. Dan kalau udah punya keluarga, dia tipikal yang bener-bener sayang sih sama keluarga ya, sayang sama keluarga. Walaupun ini potensi-potensi untuk ibaratnya disukai sama orang itu besar ya teman-teman ya, disukai sama orang, tertarik hubungan sesaat ya, ini besar. Tapi ya as long as dia bisa menjaga diri aman lah gitu. Nanti kita lihat ceritanya seperti apa. Yang jelas dia orang yang pinter sih ya, typically orang yang pinter. Kalau dilihat ya, kemungkinan atau potensinya dia sudah berkomitmen dengan seseorang ya. Kita lihat nih. Wah ya. Alasan dia menjauh, kita lihat alasan dia menjauh, kita lihat. Walaupun kau bukan titisan dewa. Karena keluarga ya, alasan dia menjauh ya karena memang dia udah punya keluarga ya, udah punya pasangan, udah punya bahkan beberapa mungkin ya di cerita kali ini ya teman-teman ya, udah punya pasangan, udah punya keluarga, anak ya udah ada teman-teman ya. Jadi ya
ya alasannya dia menjauh, the one and only adalah dia nggak mau yang namanya menyakiti ya keluarga dan sebagainya, karena memang ada kejujuran sih, dia fair sih ngomong sih teman-teman ya, bahwa aku udah punya keluarga, bahwa dan kamu pun juga sepertinya sudah tahu ya teman-teman ya. Jadi ya mau nggak mau ya dia melepaskan gitu, walaupun mungkin susah move on ya dari kamu karena ada perasaan suka. Nah, ketakutan kehilangannya kamu ini karena apa sih, walaupun pada akhirnya dilepaskan pula gitu ya. Suka iya gitu kan ya, suka iya, tapi dia lebih takut untuk kehilangan keluarganya gitu ya. Kehilangan dalam artian bukan kehilangan yang kayak gimana ya, lebih takut kalau misalkan ribut gitu kan, terus abis gitu juga ujian-ujian dalam hidup yang sebenarnya dia nggak mau lah mempertaruhkan hal-hal yang udah dia ibaratnya sampai sekarang ya dia udah raih ya teman-teman ya, pekerjaan juga oke, segala sesuatunya juga oke ya. Nah seperti itu, jadi lebih ke kayak emang kamu ini perbedaannya juga banyak ya teman-teman, perbedaan prinsip, walaupun buat dia kamu adalah orang yang sangat menyenangkan, orang yang benar-benar harapannya dia dapat pasangan tuh kayak kamu gitu ya, seperti itu sih teman-teman. Tapi dia juga pada akhirnya itu nggak mau terjebak di ilusi yang ada di pikirannya dia sendiri gitu, nggak mau yang namanya juga ke hubungan-hubungan yang pada akhirnya akan merusak dirinya dia sendiri. Nah akhirnya dia menjauh sih teman-teman ya, padahal kalau dibilang suka ya kamu adalah orang yang diharapin sama dia gitu, cuman ya bagaimana lagi gitu ya, dia sih seperti itu. Nah apa yang sebaiknya mesti kamu lakukan, kita lihat yang sebaiknya kamu lakukan. Jelas banget nih teman-teman ya, kalian yang udah sering ngikutin Oracle Card Indonesia pasti udah tahu nih arah-arahnya, jawabannya mau kemana gitu kan. Love, kamu cinta iya, tapi kalau misalkan cinta kalian menyakiti banyak orang itu namanya bukan cinta ya, itu namanya maksa ya guys ya. Jadi mencintai adalah siap melepaskan ya, even yang kamu lepaskan ini kamu juga udah tahu bahwa ini nggak bawa kebaikan buat kalian berdua, karena potensi-potensi pengkhianatan ya, perlakuan-perlakuan gak adil akan ada, dan ini kalau dijalani adalah hubungan yang sangat tidak gampang. Ujiannya akan banyak, cobaannya akan banyak, pihak-pihak eksternal pun juga akan banyak. Siap nggak kamu? Pasti nggak akan siap gitu. Banyak hal-hal yang akan awalnya seolah baik-baik aja, proses ya udah jalanin aja. Let's say in the end ya, hasil dari merebut itu nggak akan jadi apa-apa, hasil dari mencuri ya, even kalau misalkan yang mendekati adalah dia dulu gitu ya, dan kamu adalah pihak yang kamu merasa bahwa kamu tidak mencuri gitu, dengan kamu berkata iya aja gitu kan, dengan kamu membuka kesempatan saja padahal sudah tahu dia sudah punya yang lain gitu kan ya, ini juga hal yang kurang tepat ya. Coba dibalik, kalau misalkan aku yang berada sebagai pasangan sahnya, gimana perasaanku gitu loh teman-teman ya. Jadi hubungan ini akan susah, akan banyak sekali pihak-pihak eksternal yang bakalan ngericuhin gitu kan, dan juga banyak sekali cobaan-cobaan yang bakalan hadir teman-teman ya, seperti itu. Jadi ya yang sebaiknya kamu lakukan ya belajar dilepaskan, karena kamu tahu bahwa ini nggak bawa kebaikan gitu loh buat kamu teman-teman ya, seperti itu ya. Go with the flow, yes ya, belajar melepaskan, karena gini, kecuali dia sudah yang namanya berpisah dengan pasangannya ya, itu beda case ya, beda case. Tapi kalau misalkan masih ada family ya jangan teman-teman ya, kita pun juga nggak akan pernah mau lah berada di posisi yang sama ya, seperti itu rasanya sakit banget pastinya ya, seperti itu. Jadi jangan, kalau kamu tidak mau tersakiti jangan menyakiti ya, seperti itu teman-teman, right? Oke, ini adalah cerita yang kedua ya. Jadi ya baik-baik lah, orang ketemunya baik-baik ya, lepasnya juga baik-baik. Oke, ini ya, hal-hal kayak begini, pengendalian diri ini perlu banget teman-teman ya.
pengendalian diri sangat perlu ya. Bukan berarti lalu kita kehilangan silaturahmi, enggak ya. Jadi lebih ke kayak ya sudah dilepaskan gitu. Hal-hal yang tidak mungkin bukan tidak mungkin ya. Mungkin kalaupun jodoh nggak akan lari kemana, suatu saat kalau memang jodoh gitu kan, alam semesta berkehendak lain ya pasti akan kembali. Tapi kalau sekarang dalam keadaan seperti itu ya setidaknya jangan menyakiti ya. Oke teman-teman, ini adalah cerita yang kedua ya. Sekarang kita menuju ke cerita ketiga. Yuk kita lihat siapa sih dia, ciri-cirinya kayak apa ya, kita lihat. Ini orangnya pintar ya, smart. Terus wawasannya luas itu karena dia mau belajar ya. Orangnya mau belajar gitu loh, hal-hal baru dalam hidupnya dia. Walaupun mungkin ini rada-rada gampang bosen, gampang jenuh ya. Orang yang cukup komitmen teman-teman ya. Kalau udah berkomitmen dengan seseorang ya, tapi gampang terjebak di cinta sesaat gitu ya. Oke, Sagittarius, Gemini, Virgo, Cancer. Wah, potensinya ada banyak ya teman-teman ya. Oke, Sio kuda teman-teman ya. Lalu Sio kambing. Terus Sio ayam dan juga Sio tikus. Oh, potensinya ada 8 ya kurang lebih. Nah, ini orang yang kalau udah masalah-masalah berkaitan dengan emosi dan perasaan, apalagi orang yang disayang ya teman-teman ya, keluarga, orang dekat dan sebagainya ya, ini bakalan bisa mempengaruhi hari-harinya dia. Orang yang susah menguasai perasaan gitu kan karena orang terdekat gitu. Jadi kayak ketakutan kalau misalkan nanti keluarganya gini gimana, orang terdekat yang dia sayang begini gimana, kayak gitu loh teman-teman. Gampang kepikiran, gampang galau ya, gampang down pula gitu. Tapi pintar, orangnya kreatif gitu ya. Pengalaman hidupnya juga luar biasa ya. Seperti ini. Kita lihat ya selanjutnya, alasannya dia menjauh apa sih ya. Karena cinta ya. Alasan dia menjauh karena cinta, karena menunggu, karena menanti ya. Karena hidupnya dia juga sedang banyak cobaan ya dan halangan. Jadi ya banyak hal sih. Kalau ini lebih ke banyak faktor ya teman-teman ya. Alasannya dia menjauh karena hidupnya dia lagi nggak baik-baik aja ya, dan karena cinta pula ya. Jadi penantian yang panjang ya, penantian yang panjang. Oke. Merasa menjadi orang ketiga gitu ya. Jadi posisinya ini kemungkinan besar kamu udah punya pasangan nih teman-teman ya. Seperti itu. Cerita ini reverse juga bisa ya teman-teman. Nah, ketakutannya kehilangan kamu karena merasa takutnya aku jadi orang ketiga gitu. Takutnya aku akan menjadi pengkhianat ya. Seperti itu teman-teman. Dia nggak mau egois aja gitu loh ya. Tidak mau membiarkan kamu susah untuk memilih ya. Jadi dia banyak merenungkan juga teman-teman. Nah, baik sih ya. Apa yang sebaiknya kamu lakukan? Oke, hati-hati dengan senang sesaat ya teman-teman ya. Kesenangan sesaat yang pada akhirnya akan berujung sebuah hal yang nyusahin diri sendiri gitu ya. Ada terikat bersenang-senang ya, ada komitmen. Komit yuk ya. Jangan tergoda sama sesuatu yang sifatnya sesaat, pastinya seperti itu. Dan juga
seimbangkan antara yang namanya pekerjaan dengan relationship, teman-teman. Jadi itu tuh meminimalisir yang namanya cerita-cerita perselingkuhan dan sebagainya, teman-teman ya. The more you semakin kita itu bisa memanage waktu dengan baik antara pekerjaan ya, antara relationship ya, hasilnya juga akan baik. Semakin kita bisa memanage dengan baik antara hati, perasaan dan logika, itu juga hasilnya juga akan baik sih ya. Jadi lebih ke stop yang namanya senang-senang sesaat yang berujung nantinya penyesalan, teman-teman ya. Hasrat sesaat yang pada akhirnya membuat penyesalan ya di kemudian hari. Fokus sama komitmennya kamu ya, buat kalian yang sudah berkomitmen ya. Kalau komitmennya sama orang lain ya jagalah gitu kan. Tapi kalau misalkan komitnya kamu sama diri sendiri, jagalah juga gitu. Galau wajar ya, galau itu wajar. Tapi yang gak wajar adalah kalau misalkan kalian terlarut dalam kegalauan tersebut ya. Seperti itu. Namanya manusia pasti punya kontrol diri yang baik, kecuali kita punya yang namanya mentally illness ya, teman-teman ya. Jadi kesakitan secara jiwa ya, yang membuat kita merasa tidak punya kontrol dalam kehidupan kita ya, seperti itu. Jadi ya yang sebaiknya dilakukan ya komitmen, jaga komitmen sih, teman-teman ya. Manusia yang kurang bisa menjaga hasrat sesaatnya ya, ini yang disebut yang uncontrolled, teman-teman ya. Seperti ini. Semoga teman-teman yang mendengarkan ini ya bisa belajar banyak ya. Dan buat teman-teman yang mau perbaiki kualitas hidup, yuk subscribe di channel yang ketiga, teman-teman. Di sana juga ada tuh buat kalian yang mau melakukan atau penyembuhan ya jiwa. Semoga jiwanya jauh lebih oke ya, dirinya jauh lebih baik ya, teman-teman. Gak usah jauh-jauh ke jiwa dulu deh, itu kan. Pikirannya dulu aja diberesin ya. Kita bereskan pikiran kita dulu ya. Kalau udah ditata baik, di mapping ya, dan bisa melihat dengan baik ya, pastinya segala sesuatunya akan membaik. Oke ya teman-teman, ini buat kalian semua di cerita kali ini. Kita bakalan jumpa lagi di next timeless reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia ya, dengan cerita yang berbeda pula. Oke. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye.